Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan enggan memberikan kelebihan air yang dimiliki. Di sini Syekh At-Talawi ya menukil dua dalil berkaitan dengan masalah ini. Pertama, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mana'a fadla ma'in au ka mana'ahu Allahu fadlahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang enggan memberikan kelebihan air atau lahan pengembalaan, maka Allah tidak akan memberikan kemurahannya padanya pada hari kiamat kelak. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya. Kemudian dalam hadis lain, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La tamna'u fadlal ma'i litamna'u bihil ka'a." Janganlah kalian menahan kelebihan air dengan tujuan menahan kelebihan lahan pengembalaan. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi dalam hadis ini ya, kita seorang hamba itu tidak diperkenankan untuk mencegah orang lain itu mendapatkan air atau mendapatkan lahan pengembalaan yang melebihi kebutuhannya. Jika tetap melakukannya, maka ia terancam dengan hukuman pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita kadangkala sama-sama memerlukan air begitu. Dan ada kadar kebutuhan dan ada kelebihan, ya. Ketika ada orang perlu dari kelebihan itu, ya udah kita berikan. Karena mereka perlu begitu kan. Jangan kita tahan. Karena dalam hadis Nabi SAW Allah akan mengancam nanti, Allah tidak akan memberikan kemurahannya pada hari kiamat. Bagi orang yang tidak memberikan air, sedangkan air itu dia berlebih begitu, lebih dari kebutuhannya. Akan tetapi mungkin karena ego begitu, dia tidak memberikan sebagian air yang ia miliki, padahal kemungkinan air itu adalah misalnya dari tempat umum, dari danau, dari sumur umum begitu ya. Dia tahan air itu tidak berikan kepada orang lain, sedangkan dia sudah selesai dengan hajatnya itu ya, dengan air itu, dengan lahan pengembalaan. Akan tetapi karena ego, kemudian ia tidak berikan itu kepada, dia tidak memberikan kesempatan untuk orang lain untuk memanfaatkan air itu atau lahan pengembalaan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti tidak akan memberikan kemurahannya, kasih sayangnya nanti pada orang seperti ini pada hari kiamat nanti. Sedangkan kita tahu jemaah sekalian bahwa di antara sedekah yang paling afdol adalah sedekah air. Kita memberikan air kepada orang lain begitu. Dan banyak sekali dalilnya itu banyak sekali jemaah sekalian. Ya, di antaranya dari Sa'id bin Musayyib, dari Sa'id bin Ubadah, ia mengatakan apa? Ya Rasulullah, inna ummi matat afatasaddaqu anha. Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Bolehkah aku bersedekah atas namanya? Kata Nabi SAW, na'am, tentu, boleh. Lalu saat kemudian bertanya lagi, ya, fa'ayyus sadaqati afdal. Lalu sedekah apa ya Rasulullah yang paling afdal? Nabi SAW mengatakan apa? Sakyul ma, yaitu sedekah yang paling utama adalah sedekah air, yaitu memberi memberi minum. Ya. Jadi ini adalah di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya memberikan sebagian air yang kita miliki atau membiarkan orang lain mengakses air padahal kita sudah selesai dari hajat akan air itu, maka itu adalah perkara yang afdol. Ya. Kenapa kemudian sedekah air itu dikatakan lebih afdol? Ya. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwa air itu dikatakan sebagai sedekah yang lebih utama. Kenapa? Karena kemanfaatan yang luas, baik dalam urusan agama atau dalam urusan dunia. Ya. Kita memberikan sedekah air, bisa jadi air itu digunakan nanti untuk wudhu, misal. Bisa jadi digunakan untuk mandi wajib, misal. Bisa jadi digunakan untuk perkara untuk membersihkan pakaian dari najis. Ya. Dalam masalah dunia, ya, untuk
minum ternak, ya untuk menyiram tanaman, ya untuk mencuci pakaian, banyak sekali kemanfaatannya. Oleh karena itu, kenapa air dikatakan sedekah yang lebih utama? Karena dia berlaku luas ya, baik dalam urusan agama atau urusan urusan duniawi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk saling berbagi, berbagi air, ya, berbagi lahan untuk makanan ternak, dengan tujuan apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahannya bagi kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan pelit, ya, agar kita senantiasa memberikan sebagian dari apa yang kita miliki, ya kita korbankan sebagian apa yang kita miliki untuk orang lain. Semoga Allah memberikan taufik kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali